Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah program akuntansi 2 Prodi Sistem Informasi Akuntansi kelas 11 4B25. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi penyewaan mobil berbasis website pada Global Rental Jaya. Kami dari Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, Cengkareng, Jakarta Barat. Di sini di kelompok 7 ada saya Eka Ayu Handayani, yang kedua ada Iga Pratnindi, yang ketiga Julia Ikasari, keempat Neni Mardiana, dan kelima Nita Fatimah. Di sini saya Eka Ayu Handayani dengan NIM 111900126 ingin memperjelaskan mengenai pengenalan sistem informasi. Di sini menurut Jerry Fitzgerald dalam Jogianto 1999 menjelaskan sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran atau permasalahan tertentu. Yang kedua menurut Abdul Qadir pada tahun 2021 menjelaskan sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat kami simpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan sama. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iga Pratnindi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Pratnindi akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Karakteristik sistem. Penyewaan mobil merupakan sebuah usaha yang sangat pesat perkembangannya. Salah satu fungsi transportasi yang memiliki fungsi yang baik dan dengan kapasitas angkut yang banyak, serta mudah dan murah untuk dibawa dan disewa adalah mobil. Keberhasilan suatu usaha penyewaan mobil dapat diukur berdasarkan tinggi rendahnya hasil atau laba yang diperoleh usaha tersebut. Semakin cepat, tepat, dan akurat suatu sistem dalam perusahaan, maka akan berdampak pada pelayanan yang memuaskan serta menghasilkan informasi yang akurat untuk manajemen. Konsep dasar sistem penyewaan menurut R. Subekti dan Wiro Sudibyo adalah suatu kesepakatan atau persetujuan di mana pihak yang satu menyanggupkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak lain, agar pihak ini dapat menikmatinya dalam jangka waktu tertentu yang mana pihak yang belakangan ini sanggup membayarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakaian suatu dengan membayar uang sewa, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjamkan sesuatu yang boleh dipakai dengan membayar uang dengan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Ikasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Iga Pratnindi tentang perangkat lunak.
Dalam pembuatan website, sebaiknya kita menyiapkan beberapa hal dalam pembuatannya, mulai dari sistem operasi yang akan kita gunakan, bahasa pemrograman, software yang digunakan, dan yang lainnya. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipahami dalam membuat sebuah website. Yang pertama, ada PHP. PHP yang tertanam dalam dokumen HTML bisa diakses oleh seluruh browser di seluruh platform yang ada. Dengan kata lain, aplikasi yang dibangun dengan PHP berlaku secara universal. Salah satu kelebihan dari PHP adalah mampu berkomunikasi dengan berbagai database. Dengan demikian, menampilkan data yang bersifat dinamis yang diambil dari database merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan. Nah, yang kedua ada Sublime Text. Nah, Sublime Text adalah salah satu software text editor yang dapat digunakan untuk menulis kode-kode pemrograman, sehingga bisa menghasilkan sebuah output program. Misalnya, Anda harus menulis kode-kode HTML di Sublime Text, maka bisa menghasilkan output berupa website. Jadi, fungsi Sublime Text adalah untuk menuliskan kode-kode program. Selanjutnya ada CSS atau Cascading Style Sheet, merupakan sebuah dokumen yang berguna untuk melakukan pengaturan pada komponen halaman web menjadi suatu bentuk web yang memiliki kualitas yang lebih indah dan menarik. Nah, yang keempat ada HTML. HTML merupakan kependekan dari Hypertext Markup Language. Ini merupakan bahasa standar yang digunakan oleh protokol HTTP. Selanjutnya ada JavaScript. Nah, JavaScript adalah bahasa scripting pada klien di mana kita dapat menambah program pada web page yang beroperasi secara langsung pada klien, misalnya pada mesin yang menjalankan web browser. Selanjutnya ada database. Database adalah kumpulan file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut biasanya ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu database menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan instansi. Nah, selanjutnya ada MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL yang merupakan bahasa permintaan untuk mengakses data. Selanjutnya ada web browser. Web browser digunakan untuk dapat mengakses web. Browser memiliki jendela atau window yang dapat menampilkan halaman web, sekumpulan toolbar dan menu yang memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi atau menjelajah halaman pada sebuah situs web. Nah, contoh web browser adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Mardiana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Julia Ikasari. Konsep perancangan terstruktur. Perancangan terstruktur merupakan aktivitas mentransformasikan suatu hasil ke dalam perencanaan untuk dapat diimplementasikan. Di sini ada IRD, merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar yang mempunyai hubungan antar relasi. Pada dasarnya ada 3 komponen yang digunakan, yaitu entity, atribut, dan juga relationship. Data flow diagram, atau bisa disebut DFD, merupakan suatu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Ada 4 elemen yang menyusun suatu DFD, yaitu proses, alur data, data store, dan juga terminator. Selanjutnya, bagan alir atau flowchart adalah bagan yang menunjukkan alir di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Salah satu penggunaan flowchart adalah penggambaran alir sistem atau yang sering disebut flowchart system. Flowchart system merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Kemudian analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem merupakan proses untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan.
Spesifikasi kebutuhan adalah spesifikasi yang rinci tentang pengolahan data, yaitu jumlah data yang harus diproses, waktu pengolahan saat data siap diproses sampai informasi yang dihasilkan. Dalam pembuatan sistem ini diperlukan peralatan-peralatan tambahan atau kebutuhan teknologi. Antara lain yaitu kebutuhan perangkat keras, hardware, kebutuhan perangkat lunak, software, dan kebutuhan sumber daya manusia, brainware. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nita Fatimah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nita Fatimah dengan NIM 11190154. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Neni Mardiana. Untuk slide selanjutnya ada struktur tabel database. Untuk menjalankan sistem informasi penyewaan yang dibangun ini harus terintegrasi dengan database agar semua sistem yang telah dibuat dapat berjalan dengan sistematis dan dinamis. Berikut ini perancangan tabel-tabel yang digunakan beserta field file yang terdapat pada masing-masing tabel. Yang pertama ada tabel login admin. Tabel admin berguna untuk menyimpan semua data username dan password admin untuk login. Yang kedua ada tabel member. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data-data user yang telah mendaftar. Yang ketiga ada tabel barang. Tabel barang berguna untuk melihat jenis mobil yang tersedia yang diinputkan oleh admin. Yang keempat ada tabel hubungi. Tabel ini berguna untuk user yang ingin menghubungi pihak rental mobil lebih lanjut. Yang keempat ada tabel upload. Tabel upload berguna untuk menyimpan data-data informasi tentang bukti yang telah melakukan pembayaran pada saat penyewaan mobil. Yang terakhir, tabel pesanan. Tabel pesanan berguna untuk menyimpan informasi mobil yang pernah dipesan atau disewa. Kemudian ada implementasi sistem. Implementasi merupakan proses pembangunan komponen-komponen pokok sebuah sistem informasi berdasarkan desain yang sudah dibuat. Implementasi sistem juga merupakan sebuah proses dan penerapan sistem secara utuh dan baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Dalam proses pengaplikasiannya, sistem informasi penyewaan mobil ini membutuhkan beberapa komponen yang harus terinstalasi pada komputer, baik hardware maupun software, yang dapat dijelaskan pada alinea berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.